Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini kami masih bisa menikmati berkat dan anugerah-Mu. Tapi sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini dalam semua aktivitas dan kegiatan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami dalam kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita kembali masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan ya. Di sepanjang minggu ini kita akan berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8
Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Begini kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita menjadi percaya, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu ada selanjutnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya ini ada banyak. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada kuasa dalam kehidupan orang-orang percaya itu ketika ada Roh Kudus menguasai dan memenuhi kehidupannya. Ya, lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 31 dan 16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15, di sana juga peran Roh Kudus dinyatakan oleh Yesus sendiri, yaitu bahwa Roh Kudus itu akan ada bersama-sama dengan kehidupan orang-orang percaya sebagai penghibur, dan pekerjaan penghibur itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu peran Roh Kudus juga akan kita pelajari di dalam renungan pada pagi hari ini, yaitu bahwa Roh Kudus menjadi perantara di dalam doa kita. Ya, Roh Kudus menjadi perantara di dalam doa kita. Kalau di dalam ayatnya yang ke-26 tadi bahwa dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kata membantu di sini itu adalah Roh Kudus itu datang menolong kita, ya. Jadi Roh Kudus itu datang menolong kita, membantu kehidupan kita. Membantu apa? Dikatakan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan di sini itu bisa berbicara tentang sakit, penyakit, atau penyebab penyakit. Itu saya lihat di dalam arti dari terjemahan aslinya. Jadi ketika ada kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita, ada sakit, ada penyakit, ada penyebab sakit itu sendiri, lalu kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, bagaimana cara kita menyampaikannya kepada Tuhan, maka peran Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus yang akan menyampaikan semua keluhan-keluhan kita itu kepada Tuhan. Keluhan-keluhan kita itu kepada Bapa, kepada Allah. Ya. Roh Kudus yang akan menyampaikan. Ada kalanya kita sudah tidak bisa berdoa. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami seperti itu? Maksudnya tidak bisa berdoa itu sudah habis kata-kata yang mau diungkapkan kepada Tuhan. Mungkin saking tertekannya kehidupan kita, saking kita mengalami satu masalah yang sangat luar biasa atau rumit bagi kita, tidak ada lagi kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus pada waktu itu, Dia yang akan menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Dia yang akan menyampaikan rintihan-rintihan kita, kesukaran kita hadapi, kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Roh Kudus yang akan menyampaikannya kepada Bapa. Selain daripada Dia menjadi seorang perantara, ternyata Roh Kudus juga menjadi pendoa bagi kita. Ya. Bahkan dikatakan tadi di ayatnya yang ke-26 ini tadi, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita. Dia bersyafaat untuk kita. Dia memohon untuk kita. Ketika saya dan saudara sudah kehabisan kata-kata, maka Roh Kudus yang akan berdoa bagi kita. Kita tidak tahu lagi apa lagi yang harus saya sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya saya berdoa kepada Tuhan.
Saat itu Roh Kudus menjadi pendoa bagi kita. Dia akan bersyafaat bagi kita. Lalu apa keuntungannya ketika Roh Kudus bersyafaat bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Kalau dikatakan di di ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ya, ingat ini. Allah mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Roh Kudus itu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ketika Roh Kudus berdoa bagi kita, maka doanya itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya percaya, kita semua pasti percaya bahwa ketika doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah, maka doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Iya enggak? Ya kan? Kalau doa kita, Roh Kudus itu berdoa dan doa daripada Roh Kudus itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, maka saya percaya dengan yakin sekali bahwa Allah akan menjawab doa kita, menjamah apa yang menjadi kerinduan hati kita. Sehingga di ayat yang ke-28 ini tadi muncul. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bagaimana Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Ya, salah satunya seperti ini tadi. Peran Roh Kudus itu. Ketika saya dan saudara sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa, saat itu Roh Kudus menjadi perantara dan pendoa syafaat bagi kita. Dan doa-doa daripada Roh Kudus itu sekali lagi itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi cara kerja Allah itu seperti itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Jadi saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, mari datang kepada Tuhan. Rendahkan dirimu kepada Tuhan dan minta Roh Kudus menjamah engkau. Menjamah kita semuanya. Sehingga Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan berdoa bagi kita. Roh Kudus yang akan menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena yang bisa memahami Allah itu sendiri adalah Roh Allah. Kita tidak bisa memahami Allah. Tetapi Roh Allah itu akan memahami dia. Roh Allah itu mampu memahami apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu juga adalah bukan berasal daripada dia. Tetapi itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, ketika engkau sudah kehabisan kata-kata, minta Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus yang akan menjadi pendoa bagi engkau. Mungkin ada banyak hal-hal yang akan kita hadapi di sepanjang hari ini. Mari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, minta Roh Kudus yang terus akan menuntun engkau. Minta Roh Kudus yang akan menjadi penguat, pengingat di dalam kehidupan kita. Karena memang peran Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan segala sesuatunya. Sehingga kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, kalau engkau punya keluh kesah di dalam hidupmu, berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Tidak saya perpanjang. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ada waktunya, ada kalanya kami tidak bisa berdoa lagi. Kami kehabisan kata-kata di hadapan Tuhan. Atau mungkin karena terlalu berat jalan yang kami hadapi. Tapi kami memiliki Roh Kudus, roh yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Menjadi pendoa-pendoa bagi kami, menjadi pendoa syafaat bagi kami, menjadi perantara bagi kami yang akan menyampaikan semua keluh kesah kami kepada Tuhan. Dan kami tahu apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan isi hati-Mu. Dan kami yakin percaya Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pegang tangan kami, tuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan, ada Roh-Mu yang akan bersama-sama dengan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Sehingga keselamatan dan kemenangan menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam